begin, beforehand, let me introduce myself. Aku Regina, and this is my partner beside me. Hello everyone, aku Keisha, and we are going to be your host today. Pada hari ini kita akan merayakan ulang tahun, tapi bukan ulang tahun aku, tentu ulang tahun sekolah kita yang ke-28 tahun tuh. Wah, 28 tahun. Aku Iya. aja kayaknya belum lahir deh. Iya, aku juga belum lahir. Saat ini kamu tahun berapa? 16. Oh, sama. Kita sebaya nyata. Nah, pada hari ini kita bakal apa nih? Ayo tebak. Ya udah, kelamaan. Kita bakal bahas sejarah tentang SMA Negeri 3 Banjarbaru karena pada judul kita yaitu Time Capsule of SMA Negeri 3 Banjarbaru. Nah, kira-kira kita bakal bahas sejarah sama siapa ya? Nah, kita bakal bahas sejarah sama narasumber pertama kita. Nah, beliau ini adalah guru yang terbilang udah lama di Semaga. Beliau itu juga kebetulan ngajar biologi tahu. Biologi? Ya, biologi. Siapa ya? Soalnya kan biologi diajar sama 4 orang. Ibu Wit, Ibu Win, Bu Ros, sama Bapak Sunarji. Yang mana nih? Tebak dong. Aduh, nggak mau main tebak-tebakan gini. Siapa orangnya? Kalau penasaran, lebih mending kita persilakan aja nggak sih ibunya buat masuk? Ayo. Siapa ya? Ih. Wah, ternyata Ibu Win ya guys. Jadi perkenalkan, beliau adalah Ibu Hajah Wahyuli Dwindiyasih MPD. Beliau mengajar biologi di sekolah kita ini dan beliau juga termasuk orang lama kan Bu? Iya. Alhamdulillah, Ibu ada di SMA 3 Banjarbaru mulai tahun 2001. Wah, lama banget ya guys. Aku Belum lahir. Iya. Oh, itu 8 tahun kemudian aku baru lahir. Sama dong, Kak. Iya. Nah, Ibu, kebetulan nih, gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya Bu. Sekali lagi terima kasih Ibu sudah merelakan waktunya untuk datang ke sini podcast sama kami ngobrol-ngobrol santai. Kebetulan ini podcast pertama kami loh, Bu. Oh iya benar. Oh, sama dong kalau kayak gitu. Sama Bu. Ini salah satu program dari Kronika Semaga yaitu podcast dan kebetulan Ibu adalah narasumber pertama kami. Jadi kami agak gugup gitu ya, Bu. Iya, jujur kayak kami agak-agak gugup di sini. Kalau Ibu gimana, Bu? Ini juga pengalaman Ibu pertama ya podcast ya. Iya. Jadi sama, mungkin gugup sih enggak, cuman nggak tahu ini mau podcast tentang apa gitu. Oh, kita bakal tahu abis ini, Bu. Nah, jadi kebetulan dengan podcast kami hari ini mau ngebahas tentang sejarah, Bu. Soalnya pasti banyak sobat Semaga yang penasaran sama sejarah Semaga itu kayak gimana dulunya, bangunannya kayak gimana, Ya, habis itu terus apakah segede sekarang? ya, apakah eskolnya sebanyak sekarang? Iya, apalagi kayak kan sekarang Semaga tuh banyak berprestasi ya kan Bu ya. Jadi kayak penasaran gitu apakah dari dulu memang udah berprestasi gitu ya. Mohon diceritakan Bu. Oke. Jadi sebetulnya SMA 3 Banjarbaru itu dulu awalnya memang diprogramkan untuk SMA unggulan yang ada di Kalimantan Selatan. Sudah disetting. Jadi bangunan-bangunan yang kita miliki dari awal dibangun itu memang fasilitasnya sudah lengkap. Bangunannya ya, contohnya kayak bangunan kelas, ruang guru, tata usaha, perpustakaan, kemudian laboratorium itu lengkap. Cuman gak sebanyak sekarang Bu. Cuman untuk ruang kelas tidak sebanyak sekarang. Kemudian untuk fasilitas yang lainnya, kalau dulu kan kalau kita belajar fasilitas yang lain kayak kipas angin masih gak ada karena zaman dulu itu kan kipas angin tiap kelas jarang sudah. Tapi kalau sekarang kita kan udah merasakan tiap kelas sudah ada AC. Ada AC, ada Ya, TV. kalau dulu belajar pakai LCD gitu ya. Oh, iya. Kalau sekarang kita sudah punya smart TV untuk Nah, masing-masing iya. kelas. Jadi Ibu bisa membayangkan dulu SMA 3 Banjarbaru memang sarana prasarananya masih sangat minim. Wah, Walaupun awalnya memang kita diprogramkan untuk SMA unggulan, tapi
belum selesai gitu ya. Alhamdulillah sekarang jadi sekolah negeri ya Bu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya lagi fasilitasnya sekarang sudah sangat amat Memadai. memadai. Iya. Jujur pribadi nih, maaf nih cerita sedikit nih. Kayak aku pas masuk ke Semaga ini kayak kaget terwah-wah gitu. Apalagi Semaga tuh kan banyak banget fasilitasnya AC, habis Wifi. itu- iya, wifi, terus lagi TV. Jadi kayak keren banget tuh Bu. Alhamdulillah. Ini juga apa namanya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, semoga makin lama makin fasilitasnya makin lengkap. Iya, lebih berjaya lagi. Iya, berjaya lagi. Dan Karena alhamdulillahnya SMA 3 Banjarbaru juga nggak kalah dengan sekolah iya, lain. banyak banget prestasinya, apalagi tuh di sana banyak banget piala-pialanya. Berjejeran ya Kak? Iya, hebat banget emang. Karena warga-warga Semarang kan tentu saja hebat dong, sobat-sobat warga semua. Pada spesial semua. Habis itu nih Bu, tolong ceritakan sedikit dulu Semaga tuh kayak gimana Bu, jalan-jalannya kayak gimana, habis itu bangunannya kayak gimana, gitu. Oke. Kalau dulu Semaga itu sebenarnya hitungannya masih di tengah hutan nih. Ya. Karena merintis ya, sekolahan yang dirintis yang di pinggiran gitu ya, karena memang untuk pemerataan sekolah akhirnya SMA 3 Banjarbaru memang dibangun di wilayah Cempaka. Dan waktu itu memang jalannya itu masih jalan perintis, artinya jalannya bukan jalan aspal mulus hot gitu, mid bukan? yang mulus seperti sekarang ini. Dan itu pun masih rawan dengan begal karena daerah ini masih sangat sepi, jadi Kecil. belum ada bangunan yang lain. Tapi seiring dengan waktu, karena kebetulan kita juga kantor gubernur dibangun di wilayah Iya, Cempaka dan benar. berdekatan dengan sekolah kita, hanya bangunan-bangunan yang lain mulai dibangun orang. Kemudian kayak SMK 3 dulu nggak ada, akhirnya sekarang ada SMK 3. Akbit dulu nggak ada, sekarang di sebelah kita tetangganya Akbit gitu ya. Jadi alhamdulillah sekarang jalanan udah rame dan yang pasti jadi aman. ya. Ya. Dan alhamdulillah lagi itu juga terima kasih kepada polisi-polisi yang di sini sama juga satpam sekolah tuh sangat amat apa ya anggapannya, Membantu. iya, membantu banget. Kalau dulu satpamnya guru, oh guru sih. jadi yang ada cuma penjaga malam. Kalau satpamnya dulu guru yang jaga di depan itu. Oke. Karena muridnya masih sedikit. Kalau sekarang, kalau dulu waktu ibu datang tahun 2001 itu sekitar 400-an muridnya. Oh, sekarang Sekarang seribuan. muridnya sudah sampai 1.100. Oh, Jadi udah berapa kali lipat nih? Hampir 3 kali lipat ya. iya. Habis itu juga Bu, nah ini nih salah satu pertanyaan nih Bu. Kan anggapannya kita punya satpam yang sangat amat legendaris nih, kayaknya para sobat Semaga ya, bahkan alumni pun bakal kayaknya tahu deh. Ini Abah dari dulu emang udah ada Bu. Abah itu dulu awalnya itu sebenarnya bukan security gitu ya. Dulu Abah awalnya itu karena jualan di SMA 3, iya, benar. jadi di kantin belakang. Tapi karena kebetulan Abah dari awal itu memang termasuk orang yang peduli dengan sekolah, akhirnya Abah itu diberdayakan gitu ya, kita minta untuk menjadi security, menjadi satpam. Alhamdulillah sekarang jadi aman banget karena Abah juga ya, bantuan Abah juga. Oh ya ini Bu, kan sekolah SMA Negeri 3 Banjarbaru ini terkenal sama eskul-eskulnya, sama juga prestasinya. Jadi penasaran Bu, kira-kira dulu tuh memang sudah berprestasi banyak ini atau gimana Bu? Alhamdulillah memang dari dulu kita banyak prestasi. Cuma merintis dari awal itu sampai akhirnya jadi prestasi yang hebat-hebat itu memang perlu waktu gitu ya. Contohnya kayak Paskib untuk SMA 3 Banjarbaru itu sampai ke tingkat nasional itu sudah 3 orang yang mewakili Kalimantan Selatan sampai ke tingkat nasional. Wah, keren banget loh. Keren banget ya. Ternyata Paskib sehebat itu guys. Ya, Bisa kemudian ada juga dari siswa kita yang olimpiade fisikanya sampai tingkat nasional juga. Iya, karena dari sekolahnya sendiri juga sangat memfasilitasi ya Bu. Ya, alhamdulillah. Untuk murid-muridnya seperti itu. ngelomba gitu, sangat mensupport, alhamdulillahnya. Dan ekskul dulu juga banyak sekali ya sekarang ya ekskulnya ya. Sekarang kita ada drum band gitu ya, baru ada dapat bantuan dari dinas ya, dari dinas pendidikan kita dapat bantuan drum band, kemudian alat-alat musik tradisional gitu ya, teater gitu ya, yang
teater dulu juga pernah menang ya sampai ke tingkat nasional untuk FL2SN di Palembang kalau nggak salah waktu itu, menang juga juara 2. Tapi memang keren banget sih, sekolah kita tuh memang semuanya keren guys, orang-orangnya. Banyak prestasi ya ternyata. Iya. Tentu dong. Ya. Selanjutnya nih, kita langsung ke pertanyaan aja nih Bu, pertanyaan singkat. Nah, kita tuh kan punya slogan Bu, slogan yang melekat banget, yang semoga. Oh, siap laga, siap juara ya Kak? Itu tuh kalau boleh tahu, awal mulanya gimana Bu? Tolong ceritakan. Awal mulanya itu sebenarnya yang slogan Semaga Siap Laga Siap Juara itu diawali waktu itu ada kepala sekolah Pak almarhum Eksan Wasesa. Beliau itu pertama mengumandangkan karena kita kan banyak prestasi sudah nih, supaya jadi penyemangat akhirnya beliau membuatkan slogan untuk SMA 3 Semaga Siap Laga Siap Juara, dan ternyata sampai saat sekarang slogan itu masih tetap kita pakai karena memang benar ya, siap laga siap juara, dan alhamdulillah kita kalau laga pasti juara gitu. Iya, sangat melekat. Iya dong. Kan sekolah kita nih cukup kompetitif Ya. saja, tapi kompetitifnya dengan cara yang Sehat. asik dan sehat gitu ya. Nah, kan Ibu dulu pasti belajarnya dengan cara tulis pakai buku ya Bu, dan sekarang eranya digital. Kalau dulu Ibu mengajar pertama di sini masih pakai kapur tulis. Wah. Sekarang ada lagi kapur tulis. Jadi papan tulisnya hitam. Kita nulis, iya papan tulis yang hitam black. Iya, yang Ya, mana tuh Bu? yang kasar. Iya. Kemudian berapa tahun kemudian kita ganti pakai whiteboard, jadi pakai spidol, ya kan. Nah sekarang lebih keren lagi karena kita bisa belajar dengan smart TV. Ya, dengan smart TV. Nah itu, jadi itu kemajuannya udah sungguh luar biasa. Sangat memfasilitakan ya. Terus juga Bu, dulu tuh Semaga kira-kira memang pakai HP kah? Atau dulu tuh ada merasakan buka buku gitu kayak LKS SD gitu? Itu kan seiring dengan perkembangan zaman gitu ya. Karena kalau dulu sebetulnya kita biasanya belajar pakai LKS, lembar kerja yang dibuat oleh guru. Tapi seiring dengan kemajuan teknologi ya, dulu yang punya HP Ibu aja punya HP tahun berapa ya? Sekitar tahun 2000 berapa ya, setelah Ibu pindah ke sini baru punya HP loh. Itu yang BlackBerry gitu Bu? Ya BlackBerry. Ya, Nokia. Oh iya, Nokia. Dulu Nokia Ibu punya. Jadi waktu itu baru pakai BlackBerry gitu ya. Nah, dan itu anak-anak nggak boleh pakai. Jadi kalau ada kegiatan biasanya HP dikumpul, nggak boleh dipakai dalam kelas. Tapi sekarang kan tuntutan ya, anak itu belajar harus secara daring, mau nggak mau harus pakai smartphone gitu ya. Akhirnya untuk KBM di kelas juga perlu media pembelajaran online gitu, digital gitu ya. Jadi akhirnya boleh menggunakan HP, dan ulangan kalau dulu masih berbasis kertas, jadi manual. Iya. Tapi sekarang kan nggak lagi, Lewat pakai Google Form. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu, menurut Ibu pribadi, Ibu lebih pilih yang belajar dengan LKS gitu kah, atau digital yang serba-serbi itu ChatGPT rata-rata? Nah kalau sekarang kan memang tutornya begitu, harus ngikutinnya ya. Udah ketinggalan kalau pakai LKS. Jadi sekarang memang nggak mau kita harus ngikutin ya kan. Ikuti zaman Bu. Ya. Tapi kalau dari Ibu sendiri kira-kira pribadi mana Ibu Bu? aja. Tergantung ya, karena itu kadang-kadang memudahkan kita, ya kan. Kalau pakai kertas kan sekarang kita disuruh menghemat kertas, kayu udah mulai berkurang gitu ya. Jadi sekarang kan kalau misalkan kita mau pakai pembelajaran digital itu sudah aplikasi-aplikasi yang disediakan sudah sangat lengkap, dan itu jelas lebih mendukung ya kalau untuk saat ini. Tapi kadang ada beberapa juga yang menyalahgunakan. Tapi alhamdulillah nih warga Semaga semuanya baik-baik semua dong. Pastinya. Pada pinter-pinter kan pakai HP-nya. Lalu selanjutnya nih Bu. Kak, kan dari tadi kita nanyain SMAN terus ya. Iya. Dan kita lagi ngadain lomba lah buat food. Iya lagi di luar tuh lagi pada itu tuh lagi sibuk food gitu ya. Kenapa kita nggak nanyain tentang lomba Kak? Oh iya. Nah, Ibu, kami ada pertanyaan Bu. Kalau semisal
Ibu tahun depan diperbolehkan milih satu lomba untuk diikutkan dalam ulang tahun semangat. Kira-kira lomba apa Bu? Baenggrang kah? Apa bakia kah? Apa bedangdutan kita Bu? Kalau ibu berharap lombanya itu nanti supaya kita sambil mempromosikan sekolah, berharap lombanya itu adalah lomba yang bisa diikuti oleh anak SD atau SMP. Oh iya. Paling tidak mereka akan tahu, oh ini loh SMA 3. Nah, gitu kan. Jadi kita sebenarnya lomba-lomba yang kita adakan itu paling tidak sebagai ajang promosi sekolah. Jadi anak-anak yang ikut lomba di sini melihat, SMA 3 keren ya. Nah, itu sebetulnya. Kalau ibu sih maunya gitu. Kayak contohnya kemarin kita kan ngadain lomba tingkat SD untuk senam. Oh iya, sama vokal ya Bu? Sama vokal. Tapi kalau vokal itu kemarin tingkat SMA. Kalau senam tingkat SD sama SMP. Mungkin bisa aja kita pilih lagi lomba apa lagi yang bisa diikuti oleh anak SD dan SMP. Antar sekolah gitu ya Bu? Antar sekolah. Dan kebetulan kemarin pas ngewawancarain dari sekolah lain, ya peserta lomba vokal itu tuh responnya baik-baik Bu. Iya, positif semua kan? Iya, ada juga yang bilang kayak sekolahnya bersih, sekolahnya gede gitu. Alhamdulillah katanya. Iya, alhamdulillah. Tapi bersyukur banget nih aku masuk sekolah SMA 3. Harus bangga dong dengan sekolah Iya, sendiri. harus bangga tentu saja nyata. Oke, selanjutnya karena kita kebanyakan tanya nih Bu, tanya sesi, tanya jawab, nanti jadi cerdas cermat dong. Iya, ibu juga. Silakan. Kita main games aja ya Bu. Oke deh. Jadi kami ada beberapa games Bu. Aku nggak tahu Kak, bisa dijelasin nggak? Iya. Jadi di games ini nih kita bakal ada nih 3 gambar Bu. Kami bakal menyiapkan 3 gambar. Itu gambarnya kami zoom in. Ibunya boleh tebak nanti di gambar itu tuh area mana. Misal nih Bu, ada komputer. Itu berarti di mana? Lab komputer gitu ya Bu. Oke deh, coba. Kira-kira ibu tahu nggak ya? Oke, ini foto pertama ya. Oke, kita tunjukin dulu ke kamera nih. Oke. Ayo, pada tahu nggak di mana? Ini Bu, silakan. Waduh. Ayo Bu, kami kasih satu clue deh. Ini kayaknya di depan kelas 10-1. Enggak, salah Bu. Coba lagi Bu. Kalau enggak yang deket ini bekas, kan dia di papan pengumuman ya. Ini pohon apa ini? Mau pakai clue kah Bu? Pakai clue coba. Boleh. Clue-nya ini sering didatangi, ya sering dipakai dan didatangi oleh murid-murid. Ya. Apalagi kalau misalnya ini cukup identik sama buku. Perpustakaan. Ya benar. Karena semua pintu dan jendelanya sama warnanya ya. Iya lagi hijau-hijau. Iya kan, jadi bingung ada Ya. resepat, ada papan pengumuman. Dan selanjutnya Bu. Mana? Dapat hadiah dong kalau udah bisa jawab nih. Hadiahnya cinta boleh gak Bu? Nih Bu, selanjutnya nih Bu. Kita kasih tunjuk ke kamera. Ini koleksi ya. Ini koleksi piala nih, ini ya. Ini cuma beberapa. Iya. Nih Bu, silakan Bu. Kira-kira ini di mana ya Bu? Ini di ruang, Ini cukup signifikan Bu. Cukup ini di ruang TU depan situ. Ya, ini Depan ada situ apa Bu batunya. namanya Bu? Apa ya, ruang apa ya namanya? Apa Bu? Ini Bu aku lupa Bu. Di pengasarian. Benar. Nih ada Bapak Semnya Bu. Nih ada Bapak Semnya guys nih. Selanjutnya. las nih. Las ya. Las yang untuk foto Bu, tapi ada 2 lagi nanti kami. Nih Bu, ini cukup signifikan kayaknya Pian tahu nih. Nih guys. Nih, Seragam kita. nih para seragam-seragam nih Bu. Harus tahu dong Bu. Itu kodenya kok beda ya? Itu bukan gorden Bu. Apa ya? Cluenya apa tuh? Cluenya ya Bu. Kita bisa kenyang. Bisa kenyang dan Oh, ibu tahu. apa Bu? Di koperasi sekolah. Ini ya rolling door ya. Iya Bu, nih ada pop-mie-nya guys. Lapar ya. Iya jadi lapar ih. Oke nih Bu, selanjutnya kami penasaran
kesan dan pesan Ibu dalam HUT Semaga kita kali ini apa, Bu? Yang pertama ya, karena ini HUT Semaga yang ke-28. Oke. 28 tahun itu sudah menunjukkan umur atau usia yang sudah cukup dewasa. Dan alhamdulillah Semaga itu sudah menunjukkan kedewasaannya. Baik dari Cara mengajar. iya, dari semua fasilitas sekolah, kemudian prestasi-prestasi anak, kemudian publikasi sekolah, Semaga makin dikenal gitu kan, makin keren gitu ya. Dan Semaga itu sudah termasuk salah satu sekolah yang memang banyak diminati oleh anak-anak yang ada di Kota Banjarbaru, bahkan di luar Kota Banjarbaru. Jadi kadang-kadang dari Kota Baru, dari luar kabupaten ya, yang luar daerah itu mereka biasanya masuk ke Semaga lewat jalur prestasi. Itu banyak loh, lumayan. Setiap tahun harus tetap ada seleksi, maksudnya yang tereliminasi itu banyak. Oh iya. Tuh. Walaupun menerima 1000-an lebih, tetap aja ada yang ketolak juga ya. Iya. Ya, jadi ada yang prestasi akademik dan non akademik. Biasanya kalau Semaga prestasi non akademik yang paling banyak. Dan Ibu berharap ya, makin dewasa, usianya 28 tahun, makin banyak prestasinya. Amin. Dan kita makin menjadi sekolah yang terdepan, makin diminati orang, dan kita menjadi sekolah yang paling jaya. Karena sesuai slogan kita, Semaga siap laga, siap juara, Semagaku jaya selalu. Nah, bagus sekali ya teman-teman ya. Kak, sebentar Kak, ini udah jam berapa ya? Udah jam 1.13. Loh, berarti kita udah di penghujung episode dong. Iya, aduh. Aku lebih sedih harus ikut baik ibunya sih. Tapi terima kasih ya Bu udah meluangkan waktu. Terima kasih banyak ya, Bu. Sukses selalu untuk kalian. Amin. Ibu berharap mudah-mudahan tim jurnalistik Semaga Kronika yang merupakan tim yang pertama kali terbentuk ya untuk jurnalistik Semaga, keren sekali. Karena Alhamdulillah, responnya baik banget guys. Aduh, but then again, aku Keisha. Dan aku Regina. We're signing out. I really hope we are going to meet very well soon in our next episode. Yes, goodbye and see ya. Dadah.